Kami dari kelas 12 IPS 2 ingin mempraktikkan sifat koligatif turunan titik beku. Dengan saya sendiri, Ahasi Weras. Saya Yoni. Saya Prina. Saya Mia Sustia. Saya Anissa Bahar. Saya Andi Putra. Saya Santial. Saya Cynthia Sinaranda. Saya Desti Kapranova. Saya Simonika. Saya Mirnawati. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tapi harus bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Semakin banyak jumlah zat larut, maka sifat koligatif larutan akan semakin membesar. Sifat koligatif sendiri hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Oleh sebab itu, sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan merupakan sifat-sifat yang membutuhkan jenis zat terlarut yang tercampur dalam larutan. Terdapat 4 sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kenaikan tekanan uap, dan tekanan osmosis. Sifat koligatif larutan juga terbagi menjadi 2, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Selain itu, larutan sifat koligatif memiliki 2 asumsi. Yang pertama, zat terlarut yang dicampurkan dalam larutan memiliki sifat tidak mudah menguap sehingga memberikan kontribusi pada uapnya. Yang kedua, zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Beberapa penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku di kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, mencairkan salju di jalan raya; yang kedua, membuat campuran pada es putar; dan yang ketiga, membuat zat anti beku pada Kenapa garam bisa membuat larutan es mencair? Karena garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat air sehingga dapat membuat es krim membeku. Faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku yang pertama yaitu konsentrasi larutan, yang kedua sifat elektrolit larutan, yang ketiga jumlah pelarut, yang keempat molalitas, yang kelima kemurnian zat, yang keenam semakin tinggi kemolalan maka titik bekunya akan semakin rendah. Bagaimana sih proses pembekuan itu? Jadi begini, proses pembekuan itu terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku. Titik beku akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan uap zat cair. Titik beku air sebesar 0 derajat itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat.